Pemirsa, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek akan membuka akses transportasi umum di 117 kawasan elit di Bodetabek. Upaya ini diharapkan dapat membuat masyarakat yang berada di kawasan tersebut dapat beralih dari kendaraan pribadinya untuk menggunakan transportasi umum. Masalah kemacetan di Jakarta hingga saat ini belum bisa teratasi. Salah satu penyebabnya adalah volume kendaraan yang bertambah dan tak mampu dikejar oleh peningkatan sarana jalan raya. Menurut Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, salah satu penyebab kemacetan di Jakarta adalah banyaknya kendaraan pribadi yang berasal dari kawasan elit menuju ibu kota. Untuk mengatasi hal ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berencana membuka rute khusus guna mengurangi jumlah kendaraan pribadi dari 117 kawasan di Bodetabek. BPTJ akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk merancang secara teknis agar pengguna kendaraan pribadi dari 117 perumahan tersebut dapat beralih ke angkutan umum massal. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berdiskusi dengan Pak Tatan Rustandi selaku Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Dan ada pula Joko Setiowarno selaku Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Pak Joko, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Andrew. Baik, kita juga akan menyapa Pak Tatan. Apa kabar Pak Tatan? Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah sehat. Salam sehat semuanya Mas Andrew, Pak Joko, sahabat saya. Baik, kita langsung saja memulai diskusi kita. Saya ke Pak Tatan terlebih dulu. Ini luar biasa sekali, ada salah satu solusi ya untuk mengurai kemacetan yang sering sekali kita temui di Jakarta. Pak Tatan, boleh dijelaskan Pak, seperti apa sebetulnya konsep yang disediakan oleh BPTJ untuk mengakomodir warga-warga di 117 perumahan? Apakah akan ada seperti feeder begitu yang menjemput di titik-titik perumahan di 117 lokasi malah perumahan di Bodetabek, Pak Tatan? Baik, terima kasih Mas Andrew, Mas Joko. Jadi Jabodetabek ini sebuah aglomerasi mungkin terbesar ya, salah satu terbesar di dunia. Sehingga total pergerakan hari ini itu diprediksi tiap hari itu 75 juta pergerakan. Dari 75 juta pergerakan itu BPTJ telah sebagian yang menggunakan angkutan umum tapi porsinya masih sedikit. Kalau Jakarta ada di angka 60%, sementara di Bodetabek itu 5% orang yang mampu dilayani oleh layanan Jabodetabek, baik itu yang berbasis bus, jalan maupun jalan rel. Karena kita tahu kita punya komuter, ada LRT yang baru, ada juga layanan yang dikembangkan oleh BPTJ dari kawasan residensial atau perumahan, itu ada namanya Jabodetabek Residential Area, dan yang kedua, konsep kedua GIC, Jabodetabek Airport Connection. Namun disayangkan memang masih ada gapnya cukup besar. Jadi masih ada 6,8 juta penduduk yang belum terlayani dari wilayah Jabodetabek. Tentu ini dipengaruhi oleh tata guna lahan, terutama pengembangan perumahan yang cukup banyak di Jabodetabek. Sehingga kita membuat konsep beberapa analisis, coba kita kembangkan. Ada sekitar 117 perumahan yang harus kita layani. Nah, pelayanan ini kita harapkan ada sifatnya reguler, tentu yang kedua ada juga yang sifatnya premium. Itu untuk kategori perumahan yang cukup mewah. Jadi ada 3 kategori. Jadi pertama, perumahan yang tidak perlu disediakan. Itu contohnya di kawasan Jakarta sendiri. Kemudian yang sudah terlayani sekitar 23 perumahan. Jadi Legenda, Grand Wisata, kemudian Sentul dan Kota Wisata. Dan ada 117 setelah kami analisis berdasarkan data dari Perumnas, itu 117 perumahan. Oleh karena itu kami memiliki program dari 2024 sampai 2026 untuk memenuhi layanan
pergerakan masyarakat dari Jabodetabek menuju Jakarta. Nah, di 2024 kami harapkan ada 40 perumahan yang bisa kami layani. Contohnya di Morrison, Discovery Bintaro, Kota Harapan Indah, Alam Sutra. Kemudian destinasi yang terbesar berdasarkan analisis kami yaitu Gambir. Kedua Menteng, Tanah Abang, Senen, Setiabudi, dan Pademangan. Kemudian di tahun 2025, dari 117 kami kembangkan lagi di 40 perumahan, dan 2026 37 perumahan. Sehingga tercipta layanan yang cukup baik. Karena kebutuhan armadanya memang sudah kami analisis. Di 2024 itu butuh sekitar 106 bus layanan Trans Jabodetabek, tentu dengan standar pelayanan yang cukup baik. Di 2025 membutuhkan 86, dan di 2026 membutuhkan 46. Tentu JRC tidak serta-merta dapat menyelesaikan masalah, tapi dapat mengurangi orang melakukan perjalanan untuk kendaraan pribadi. Jadi kita membentuk karakter masyarakat Jabodetabek. Jadi di dalam pikirannya waktu dari rumah langsung berpikir naik angkutan umum. Bukan lagi naik angkutan selain angkutan umum. Karena backbone-nya kereta sudah cukup luar biasa, tinggal kami juga memprogram beberapa feeder ke stasiun-stasiun untuk mendukung orang menggunakan angkutan umum, terutama yang berbasis kereta api. Kuncinya yang kedua adalah setelah tersedia adanya integrasi. Integrasi ini ada dua, ada konsep yang segera dikerjakan. Itu fisik, di mana antara simpul ini memudahkan orang untuk melakukan perpindahan. Yang kedua, integrasi layanan. Jadi perpindahan layanan dari berbasis jalan dari bis menuju kereta itu tersedia dengan baik. Dan kami sudah menyiapkan usulan-usulan rute apa saja yang harus kita kembangkan di Jabodetabek. Mungkin untuk sementara itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan ke Pak Andrew. Baik, jadi berbagai sarana juga sudah disediakan ya, salah satunya tadi layanan yang terintegrasi. Jadi saat warga ingin keluar rumah sudah terpikirkan untuk menaik angkutan umum karena sudah terintegrasi dengan transportasi lainnya seperti kereta, kemudian Transjakarta dan lainnya. Kalau begitu saya ingin minta tanggapannya ke Pak Joko. Pak Joko, bagaimana Pak melihat tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Tatan? Apakah cukup bisa mengurai kemacetan di ibu kota? Karena biasanya ibu kota ini seperti magnet ekonomi ya, warga-warga yang ramai datang ke Jakarta itu adalah kawasan penyangga Bodetabek. Nah, ini apakah bisa mengalihkan warga dari transportasi pribadinya ke transportasi umum, Pak Joko? Ya, selama ini kan sebenarnya sudah ada bentuk layanan JR Connection sama di airport ya, ke bandara. Namun ke bandara itu agak kurang berkembang lah. Tapi ya JR Connection ini cukup berkembang. Kalau nggak salah dulu dia tarifnya 20.000 sebelum pandemi gitu kan. Nah ini tentunya berkaitan dengan belanja transportasi masyarakat Indonesia. Nah di Indonesia itu kalau dihitung rinci itu biaya transportasi untuk belanja transportasi per bulan itu di atas 30%. Dengan tersedia seperti ini, saya yakin mereka-mereka yang akan mengurangi belanjanya itu akan beralih, ya. Karena yang lama aja itu cukup laris, 20.000 mungkin sekarang sudah meningkat. Nah, apalagi ditambah dengan ini bisa langsung ke pusat kota. Saya nggak tahu tarifnya berapa sekarang, mungkin kisarannya 25 atau 30 ya, tapi itu masih masuk. Karena perorangan, ya saya pernah melakukan survei dengan beberapa penghuni di kawasan-kawasan Bodetabek itu, sebelum pandemi itu rata-rata saya hitung habisnya 75 sampai 100 ribu rupiah per hari. Kalau dia bawa mobil, dan sebagainya. Tapi kalau dia gunakan kan PP katakanlah habis 50 ribu masih masuk. Itu hitungannya. Dan dia tidak usah lelah kan, keuntungannya dia tidak usah nyopir sendiri. Apalagi kalau dia sampai ke Jantung Pusat Jakarta, dia berangkat, nanti kan dia tidur aja sampai ke rumah atau sampai ke tempat kerja. Nah, ditambah lagi memang rata-rata orang Jabodetabek yang bekerja di Jakarta itu kan dalam satu hari maksimal minimal tuh 2 jam ya habis waktunya di jalan. Nah, ya. Nah, tapi kalau dia bisa istirahat 2 jam istirahat kan lumayan itu daripada dia nyupir 2 jam. Ya.
Itu keuntungannya. Hmm. Dan saya yakinlah nanti itu akan tambah. Kita ingat, ini sebenarnya konsep ini diterapkan dulu di era tahun 90-an. Tahun 90-an itu, kalau pemerintah bangun kawasan perumahan di seluruh Indonesia lah, itu mesti disertai dengan angkutan umum. Entah itu ada bis damri, ya, atau dengan angkot. Menuju kemana? Menuju kantor atau pasar. Selalu begitu. Saya ingat tahun 90-an itu ada bangun di Jakarta, namanya daerah pinggir, ada Perumnas Klender. Itu tahun 90. Itu langsung ada bis PPD, Klender ke Pasar Senen, Klender ke Tanah Abang. Karena dulu kan pasar yang terkenal kan Tanah Abang sama Pasar Senen, itu belum ada mal-mal tahun 90-an. Itu banyak menggunakan, dan ini kan penghematan bagi orang mau beli rumah, nanti tawarannya berbeda. Coba aja. Ya, nanti ke pasar kalau ada perumahan, tawarkan, udah kamu bangun rumah di mana? Kami sediakan public transport. Nanti dia tawarannya gini, kalau beli rumah kami, ada tersedia public transport, ke Jakarta tarifnya sekian. Kalau sekarang perumahan, ya tawarannya apa? Akses jalan tol, selalu begitu kan, dekat dengan pintu tol. Nah, nggak pernah dibicara angkutan umum. Nah, sekarang itu dimasukkan. Memang kita punya kelemahan tuh pada Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman nomor 1 tahun 2011. Karena itu undang-undang itu milik PU. Saya udah beri masukan, revisi aja. Teman PU kan nggak pernah mikir akses. Dia bicaranya fasilitas saja. Fasilitas angkutan nggak ada. Itu kelemahan di kita. Sebenarnya itu kalau direvisi akan memperkuat. Jadi orang bangun rumah, sekalian aja dia harus memberikan akses angkutan umumnya. Gitu. Baik, jadi ada sebuah persoalan juga yang harus diatasi ya antara pemerintah pusat, PU tentunya, dengan instansi-instansi yang lain. Saya akan bertanya lagi ke Pak Tatan terkait dengan hitung-hitungan dari ongkosnya, karena ini juga yang akan menstimulasi warga untuk berpindah ya. Kalau naik mobil kira-kira ongkosnya lumayan tinggi, nah kalau naik transportasi yang nanti akan diadakan di 113 perumahan ini berapa biayanya? Dan apakah biaya tersebut juga nanti terintegrasi dengan kendaraan umum yang lainnya seperti Transjakarta, MRT, atau mungkin LRT sehingga bisa meminimalisir kos para penggunanya sehingga ya banyak warga yang akhirnya pindah dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Pak Tatan, tapi ditahan Pak, kita akan bahas usai jeda ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Pak Tatan dan Pak Joko. Saya ke Pak Tatan kembali. Pak Tatan menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya Pak. Kira-kira ini kosnya atau biayanya berapa Pak untuk menggunakan transportasi yang nanti akan ada di 113 perumahan? Dan apakah biaya yang nanti dikeluarkan oleh pengguna transportasi umum juga langsung terintegrasi, terkonek dengan transportasi lainnya seperti Transjakarta, MRT, bahkan LRT mungkin Pak Tatan? Baik, terima kasih Pak Andrew. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, jadi kita sekarang sedang memperkuat hulunya di dalam konteks transportasi. Hulunya itu apa? Meningkatkan penggunaan angkutan umum. Kalau ganjil genap itu hilirnya. Jadi kita membenahi hulunya sehingga di wilayah Bodetabek sendiri akan dikembangkan layanan seperti Transjakarta. Nanti Pak Andrew bisa main ke Bogor, itu ada layanan persis seperti Transjakarta tetapi namanya bis kita Transpakuan, nanti bergerak ke Bekasi, ke Depok dan segala macam. Nah itu standar pelayanannya sangat luar biasa, sama artinya equal dengan Transjakarta, berbasis digitalisasi, berbasis kenyamanan, kepastian sehingga masyarakat bisa merencanakan perjalanannya dengan baik. Karena sekarang banyak yang mengurangi penggunaan angkutan umum karena ketidakpastian jadwal angkutan umum, terutama di feeder-feeder yang menuju Jakarta. Dan kami juga sudah analisis ada sekitar 287 feeder yang bis, medium bis yang dibutuhkan untuk melayani LRT yang dikembangkan oleh pemerintah 12. Kemudian masalah tarif, memang ada tarif komersial, ada tarif juga yang perlu stimulan dari pemerintah dengan nama seperti Transjakarta itu kan ada subsidi, namanya by the service. Jadi by the service itu ada intervensi ke pemerintah sehingga kemampuan masyarakat yang tarifnya misalkan 5.000 simulasi
tapi masyarakat mampu 3.500, nanti 1.500-nya ditanggung oleh pemerintah. Tapi dalam jangka waktu tentu kalau Trans Jabodetabek itu akan ada ketemu break even point sehingga para operator bisa tidak perlu lagi menggunakan subsidi karena layanan sebelumnya cukup baik. Nah, tiket ini yang tadi ditanyakan tadi ada 2 kelas. Kelas pertama yang premium. Kalau yang premium itu tidak ada intervensi pemerintah dan itu kelasnya sangat nyaman, standarnya cukup tinggi. Tapi standar yang paling umum sekarang di layanan angkutan umum yang kami kembangkan itu berbasis teknologi seperti Transjakarta. Cuma beda tarif saja. Tarif yang reguler itu tadi Pak Joko sudah menyebutkan sebenarnya 23 lah, rata-rata 23.000. Tapi kalau yang premium nanti di kelompok perumahan itu ada perumahan kelas atas maupun sedang ya. Yang kelas atas itu bisa di 30 itu mungkin di tarif komersilnya. Nah, persoalan berikutnya sebenarnya ini hanya bagaimana mengembangkan layanan yang di first mile-nya sama last mile. Kalau last mile di Jakarta cukup bagus, tapi first mile dari Bodetabek. Oleh karena itu tadi saya sampaikan perlu ada layanan yang equal, setara di wilayah Jabodetabek. Sekarang yang menikmati modernisasi kan hanya masyarakat Jakarta. Tahun lalu kita perkenalkan di Bogor, jadi hanya masyarakat Bogor yang merasa modernisasinya telah dilaksanakan. Bagaimana dengan Tangerang? Bagaimana dengan Bekasi? Sehingga tadi memaksa orang tidak menggunakan angkutan umum karena integrasinya tidak cukup bagus. Kedua, kondisi sarana yang ada tidak memadai sehingga masyarakat enggan menggunakan angkutan umum. Integrasi juga sekarang tidak ada masalah karena kita bisa berbasis digital seperti Transpakuan bis kita di Bogor persis seperti di Transjakarta berbasis nanti ke depan berbasis QR code jadi seamless mobility sesuai tagline kami. Jadi menciptakan seamless mobility through integration. Jadi kata kuncinya integrasi. Itu kira-kira Pak Dar. Baik, jadi nanti akan menggunakan sistem high-tech ya, high teknologi agar bisa mempermudah warga juga dalam bermobilisasi dan tentunya ini juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya sehingga tidak hanya warga Jakarta yang bisa menikmati transportasi yang luar biasa fasilitasnya, namun warga penyangga Bodetabek juga bisa merasakannya. Kira-kira apakah fasilitas juga disediakan bagi kelompok-kelompok rentan seperti ibu hamil, kemudian disabilitas, dan juga lansia, Pak? Karena kelompok-kelompok ini kan kalau bermobilisasi cukup sulit, apalagi kalau mereka adalah seseorang yang harus mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kita katakan sajalah mereka adalah orang tua begitu yang harus menghidupi dan bermobilisasi di Jakarta. Bagaimana untuk kelompok-kelompok rentan seperti ini, Pak? Baik, Pak. Pertanyaan yang sangat bagus. Sekarang standar pelayanan yang dalam konteks konsep kami modernisasi, jadi kelompok-kelompok rentan itu menjadi pertimbangan utama. Jadi diberikan tempat duduk prioritas dan yang menarik kami baru launching bahwa kelompok-kelompok rentan usia lanjut juga tarifnya berbeda. Contoh di Transpakuan bis kita di Bogor, kalau yang reguler itu 4.000. Kelompok rentan itu hanya membayar 2.000. Kemudian akses terhadap bus juga kita sediakan. Jadi ada tangga yang dikhususkan untuk penyandang cacat. Jadi saya pikir itu udah kebutuhan yang harus dipertimbangkan. Baik dalam konteks fasilitas intermodanya maupun dalam konteks fasilitas yang ada di sarana angkutan umum. Yang sedang kami kembangkan ya, bukan yang konvensional yang terjadi saat ini. Jadi sudah sedemikian luar biasa menurut kami. Tinggal memperluas saja jaringan tadi untuk menjawab 6 juta yang belum terlayani di wilayah Bodetabek. Demikian, Pak Hendar. Baik, jadi ini sangat ramah bagi kelompok rentan ya, yaitu penyandang disabilitas, ibu hamil, dan juga lansia. Saya bergeser ke Pak Joko. Pak Joko, bagaimana Pak tanggapannya? Tadi sudah banyak dijelaskan poin-poin plusnya dari Pak Tatan. Apakah perlu juga pemetaannya diperluas tidak hanya di 117 titik perumahan di daerah penyangga Bodetabek, karena kita tahu Jakarta ini macetnya bukan hanya disebabkan oleh warga Jakarta saja, tetapi wilayah penyangga Bodetabek ini berlalu lalang mencari pekerjaan, meraup ekonomi di Jakarta, Pak. Atau sebetulnya ada sistem unggul lain yang harus disediakan oleh BPTJ atau seperti apa, Pak Joko? Ya,
Begini, jadi ini kan sebenarnya layanan angkutan orang yang dekat dengan tempat tinggal, ya. Karena ini memang diperlukan, karena biaya belanja transportasi masyarakat Indonesia itu cukup tinggi, di atas 30% rata-rata. Dengan adanya layanan seperti ini, dia bisa menekan biaya transportasinya. Bahkan bisa menekan sampai 50%. Riset kami di beberapa daerah yang ada pelayanan angkutan umum itu ternyata bisa menolong menghematlah biaya transportasi sampai 50%. Ini yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Nah, persoalan nanti tipe-tipe atau jenis-jenis layanannya, saya kira itu sudah diatur, ada namanya standar pelayanan minimal. Di SPM itu memang mengatur juga untuk disabilitas, lansia, dan anak-anak, ya. Itu ada standar untuk kendaraannya juga. Nah, masalah tarif, nah itu tergantung dari pemerintah nanti. Kalau pengen narik banyak, ya memang tarifnya dibedain. Ya mungkin ada tarif umum, ada yang disubsidi, tapi ada juga yang memang kelompok masyarakat premium. Dia mungkin bisnya nggak mau kursinya 22, pengen 21, ya nggak apa-apa. Kalau dia mau bayar mahal kan, ya boleh-boleh saja. Ya kan, dia pengen sampai pusat. Tapi ada juga mungkin bis-bis seperti itu, dia kalau ada layanan terdekat dengan sebagai first mile last mile-nya di kereta, entah itu LRT maupun KRL, itu bisa seperti itu. Karena apa? Mengurangi juga daripada dia parkir kendaraan kan. Umpamanya kan sekarang LRT aja lah. Kalau KRL agak mending, dia punya kawasan parkir cukup luas. Ya, karena lahannya peninggalan Belanda ya, tapi LRT kan sempit. Nah, itu dengan ditunjang dengan adanya first mile last mile-nya dengan angkutan seperti ini sangat membantu. Jadi di satu kawasan perumahan itu bisa dia langsung ke pusat kota dengan tarif yang lebih tinggi, atau dia dengan stasiun terdekat tentunya lebih murah lagi karena dia akan berlanjut. Itu semuanya pilihan. Jadi ada yang premium juga, ada juga yang mungkin kalau tujuannya tertentu disubsidi juga nggak jadi masalah, nggak besar kok subsidinya ini. Ya. Yang penting buat masalah ada headway-nya, dan ini diaturlah operasionalnya biasanya tuh pagi hari. Kalau di siang hari kosong nggak apa-apa. Di banyak negara mungkin Pak Tatan pernah di Belanda lah. Di Belanda itu beberapa kota di atas jam 10 sampai jam 3 sudah nggak ada angkutan dari perumahan. Karena semua orang sudah bekerja, ya kan. Nah, kemudian adanya cuma tram aja yang dekat, ya sudah. Tapi kalau sudah mulai masuk lagi, itu tinggal operasionalnya aja. Dan ini sebenarnya kalau katakanlah diberikan pada swasta, itu para bagi pengusaha angkutan pariwisata. Nah, pariwisata ini kan dia biasanya melayani akhir pekan. Nah, di antara kan kosong dan idle kan. Nah, kan bisnya bisa dimanfaatkan juga. Nah, keuntungan juga kan bagi operator pariwisata. Jadi, satu sisi bisa membuat orang untuk rutin, akhir pekan dia bisa untuk pariwisata. Dan ini mungkin nanti ditawarkan pada swasta, dan saya yakin banyak yang mau tuh. Baik, jadi kita harapkan diskusi kita hari ini dan adanya nanti layanan 117 perumahan, angkutan umum di 117 perumahan ini bisa mengalihkan warga dari transportasi pribadinya ke transportasi umum sehingga kemacetan bisa terurai dan polusi udara juga bisa terurai. Terima kasih Pak Joko dan Pak Tatan telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat banyak, Mas Joko. Aduh, siap. Pemirsa, bermodal urunan, kelompok wanita tani di Bogor, Jawa Barat membangun pertanian organik. Seperti apa pertaniannya? Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.